Ibrahim itu ada dua. Namanya Sarah, namanya Hagar. Yang dari Hagar melahirkan Ismail. Kagak ada. Makanya saya bilang, bukan menyempurnakan, tapi menyempurnakan. Bukan sempurna, tetapi sempurna. Berat saudara-saudara. Silakan. Tunggu. Memerah wajah Uswati. Memerah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata seperti tadi ya yang dijelaskan oleh Mas Edis, teman-teman. Saya ketika menjawab, kata Mas Edis, tidak butuh kepada data. Ngapain saya harus nunjukin data? Saya itu sedang berdiskusi. Kalau diskusi sama saya itu Al-Quran harus sudah dibaca semua. Pret. Dia itu sedang ngeles, tidak ingin menunjukkan data gitu, saudara. Ini kan diskusi ilmiah. Dan kita tidak membatasi waktu loh. Andai kan tidak bisa dijawab di sesi pertama, nanti bisa dijawab di sesi kedua. 5 menit saya saja menyebutkan data 5 menit bisa dengan menjawab pertanyaan Mas Edis, saudara. Kan keren. Islam itu keren. Data dulu ngomong. Apa gunanya data itu? Agar orang-orang tahu ya bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan asumsi dari pikiran kita. Mana jawabannya ini, saudara-saudara? Binyamin datang dari mana? Kewanasan Mas Edis, guys. Kewanasan dia. Nah, dia pertanyaan Yusuf sudah saya jawab. Pakai kitab para ulama. Saya tidak menggunakan kitab orang lain. Kitab para ulama. Ulama nyolong dari mana? Nah, kemudian ya, yang kedua, pertanyaan Musa, saya jawab dengan ilmu nahwu shorof karena yang ditanyakan gramatikal Arabnya. Ulama nyolong dari mana nih? Tidak butuh saya kitab lain. Nah, ini kan dipotong-potong, guys. Dipotong-potong, guys. Nah, ini panas. Ulama dapat Bunyamin gak dijawab. Edis panas, guys, karena gak ada data dari tadi. Mas Edis gak ada data sama sekali dari tadi, sehingga dia itu pusing. Ulama dapat Bunyamin gak disentuh. Panik ini ya. Kalau cuma masalah Binyamin, pertanyaan yang nomor 3 ini ya. Pertanyaan yang nomor 3, Binyamin. Ini, saya itu setiap menjawab pertanyaan Mas Edis, pakai data dulu baru bernarasi. Bedakan antara Islam dengan Kristen, saudara ya. Contoh, ini pertama. Ini bedakan antara Islam dengan Kristen. Kalau Kristen, kalau perwakilannya Mas Edis, ngomong aja ada data framing. Bisanya cuma framing dia itu. Ini ya. Imam Al-Mawardi di dalam kitab An-Nukat wal Uyun tentang sejarah ya, sejarah penafsiran surah Yusuf ayat ke-8. Ya, siapakah Bunyamin ini ya? Qauluhu azza wa jal, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan ya bahwa sungguh Yusuf wa akhuhu dan saudaranya ahabbu lebih dicintai ila abina oleh ayah kami minna daripada kita. Wow, keren kalau Islam, guys. Bisa dimaknai satu persatu Arabnya. Edis pakai Ibrani Yunani mustahil, saudara. Bisa Bunyamin dapat dari mana? Waduh, kepanasan dia, mulai motong-motong, guys. Sudah gak sehat ini ya. Diskusinya sudah gak sehat, dia sudah mulai motong-motong ini, guys. Bunyamin dapat dari mana? Lafal akhuhu, saudara dari Yusuf itu bukan Bunyamin, tapi Binyamin. Semua nafsir para ulama, Binyamin wahuma akhwani li abin wa ummin. Dan keduanya adalah saudara syakik sekandung ayah dan ibu. Tidak butuh kitab orang lain saya untuk menjelaskan. Apa butuh kitab lain? Oke. Dapat dari mana itu? Wa kana Yaqub, ini ya. Wa kana Yaqub qad kalifa bihima li mauti ummihima wa zada fil mura'at lahuma. Jadi semakin menambah dijaga oleh Nabi Yakub ketika ibu mereka sudah wafat yang bernama Rahel. Datanya di mana? Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi disebutkan ini ya. Nih, falamma tuwfiyat Lia tazawwaja Yaqub ukhtaha. Ketika Lia sudah wafat, Yakub menikahi saudaranya. Siapa? Rahil. Rahil ini fawaladat lahu Binyamin wa Yusuf. Memperanakkan Binyamin dan Yusuf. Nah, jelas datanya.
Nggak nyolong dari kitab orang Yahudi, saudara. Nggak perlu nyolong dari kitab orang Yahudi kalau Islam. Islam itu cukup Al-Quran, perkataan para ulama, hadis dari Nabi, sudah cukup. Nggak perlu ditempelkan kitab sucinya dengan kitab orang Yahudi. Nggak butuh nubuatan Tuhannya, butuh kitabnya orang Yahudi. Nggak butuh Al-Quran itu penjelasan dari orang Yahudi. Nggak butuh. Sampai kitabnya dicolong, sampai lafal Fir'aun tadi tidak dijawab-jawab sama Mas Edis pakai data. Lafal Fir'aun saja itu nyolong. Bayangkan, satu kitab nyolong dari orang Yahudi. Waduh, kemana Wapi juga tidak nangkap-nangkap. Baik. Aduh, kemana kita akan menjawab ya. Sebentar, saya tampilkan dulu background kita, saudara-saudara ya. Edis akan menjawab pertanyaan saya? Mustahil. Baik, kita jaga. Nah, ini dia. Oke, baik. Baik, teman-teman ya, seperti saya bilang ya. Mengapa orang Islam begitu lugunya? Seperti seorang gadis desa yang pergi ke kota yang tidak tahu apa-apa. Disuruh masuk ke sini masuk, disuruh ke sana ikut. Gus Wapi, tadi Anda membuka kitab tafsir Fathur Razi, kitab imam ini, imam itu. Saya tanya sekarang, dari mana itu dapat info bahwa ini bernama Rahel, ibunya bernama Benyamin? Dapat info dari mana? Oh, mereka sudah jadi nabi, saudara-saudara. Begitu lugunya kalian bahwa data itu dicolong dari Bible. Saya tanya, tadi Anda membuka kitab tafsir, apa namanya? Fathur Razi atau apa tadi namanya? Siapa satu lagi? Kitab imam ini. Namanya bukan Bunyamin tapi Binyamin. Nih, lihat nih. Lihat, di sini apakah tertulis Binyamin atau Bunyamin? Lihat nih. Tertulis Bunyamin. Sebentar, sabar, jangan panik. Lihat nih. Perhatikan. Apa ini saudara-saudara? Waduh, terjemahan, guys. Bunyamin atau Binyamin? Terjemahan, aduh. Bunyamin atau Binyamin ini? Data kredibel pakai terjemahan kawannya. Bunyamin. Aduh. Ini dari website Islam nih. Dari website Islam nih. Nih, saya balikkan ke belakang nih. Aduh, datanya pakai terjemahan. Dari website Islam nih loh. Web. Nih, tafsir web. Ini tafsir web, ketik sendiri di sini. Ternyata nih, pakai terjemahan. Waktu saya Gus Wafi. Sabar. Lihat nih. Bunyamin. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini. Kalau dia bilang tadi Binyamin, sebenarnya intinya bukan masalah Bunyamin atau Binyamin. Gini loh. Di dalam tafsir itu, Gus Wapi, mereka dapat dari mana sih? Ternyata dalilnya bisa saja Anda bilang begini begitu segala macam dari kitab ini. Sumber kitab itu dari mana? Coba saya tanya. Ulama kitab ini, imam ini, imam itu. Saya tanya, mereka dapat dari mana? Saudara. Ayo Gus Wapi, tolong dijawab itu. Dari mana Fathur Razi, dari mana imam ini, imam itu, Imam Nawawi, Imam Nawawi, Sabah, Maliki, Hambali, segala macam. Dari mana dapat Benyamin? Jawab, dari mana? Sudah dipastikan dari Bible. Karena tidak ada buku lain di bawah kolong langit ini yang menceritakan tentang Yusuf. Adiknya namanya Benyamin. Tadinya namanya Ben-Oni, dirubah. Karena setelah melahirkan Ben-Oni itu, ibunya meninggal, yaitu Rahel. Tadi kamu ceritakan, namanya Rahel. Sudah semakin saya baca, semakin saya tahu kitab tafsirnya nyolong dari Bible. Coba, dari mana? Apakah dia dapat wahyu? Oh, mereka dapat wahyu, saudara-saudara, saya lupa. Karena nabinya orang Islam masih banyak selain Muhammad. Ada Nabi Ibnu Katsir, ayo siapa lagi? Ada Nabi Fathur Razi yang tahu bahwa saudara Yusuf namanya Bunyamin. Iya, jadi saya bilang bahwa ada orang yang lebih tahu daripada Allah. Namanya siapa tadi? Kitab Al-Imam Fathur Razi. Berat. Udahlah Gus Wapi, gini aja. Kita pakai kajian ilmiah. Coba. Apakah mereka tadi kamu mana apakah mereka pergi ke Gua Hira? Coba saya tanya,
Kitab tafsir yang Anda kamu buka. mana dari tadi jawaban saya? Kitab tafsir yang Anda buka tadi. Pertanyaan Nama saya kitabnya apa? Kitab tafsir Fathur Razi. Mana Betul? datanya pertanyaan saya di Sekarang saya tanya. Jangan menunjukkan pertanyaan baru saya dulu, ini Is. saudara. Fathur Razi dapat dari mana? Aduh, Edi. Berat saudara. Bilang saja Berat, saudara. bahwa informasi-informasi dalam kitab tafsir itu berasal dari Bible. Makanya saya bilang lagu Suapi sudahlah ya. Jadi kalian ini ingin menyamakan diri dengan Bible. Makanya kalian butuh Bible. Bahkan sampai ngemis-ngemis nandar bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Tapi sayang, masa nubuat berupa tompel? Kan tanda kenabian berupa tai lalat, ya kan? Yang kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, berbulu. Bukankah itu tompel? Masa tanda kenabian berupa tompel? Aduh, berat saudara-saudara. Ya, silakan. Nangis dia, wajahnya sudah berubah merah. Kok berat merah ya wajah saya ya? Padahal saya sudah menurunkan derajat pertanyaan saya loh. Ini ya, yang namanya nyolong itu Mas Edis, yang namanya nyolong itu ada kitab yang dinamakan Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Ternyata ada perjanjian baru gara-gara nyolong dari kitab orang Yahudi yang disebut perjanjian lama. Jediar. Itu namanya nyolong. Nyolongnya gak nanggung-nanggung guys, bukan 1 ayat 2 ayat, nyolongnya itu 1 kitab. Pakai 1 kitab orang Yahudi, nyolong nubuatan Yesaya dicolong sehingga Yesus jadi Tuhan. Bisakah perjanjian baru berdiri sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa nubuatan? Gak bisa saudara, gak bisa. Bahkan Yesus lahir dari hasil poligami Daud. Kalau Daud dulu gak poligami di perjanjian lama, Yesus gak pernah lahir saudara. Gak punya Tuhan kalian kalau gak nyolong kitabnya orang Yahudi. Andaikan Nabi Daud tidak menikah banyak ya poligami, maka Maria tidak akan pernah lahir di dunia ini. Yesus gak akan pernah jadi ada di dunia ini, gak akan punya Tuhan sampean. Gitu loh. Itu bukan nyolong 1 ayat, nyolong 1 kitab. Apakah Yahudi mengakui? Enggak. Tanyakan sekarang kepada orang Yahudi, diludahi Anda sama orang Yahudi. Lalu Anda mengatakan Islam nyolong, kitab Fakhruddin Ar-Razi dapat dari mana? Sanad, saudara. Di dalam Islam itu ada istilah al-isnad. Mana datanya dari sana? Ngarang bebas. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan sanad bagian dari agama. Andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya seperti Mas Edis. Mana sanadnya? Nah, ini ya. Mana sanadnya? Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, Imam tafsir Ibnu Katsir nyolong dari Bible, menyampaikan fakta sejarah itu melalui sanad. Mana sanadnya? Bukan mana? seperti Anda nyolong 1 kitab. Ini waktu saya, jangan kepanasan. Mana sanadnya? Ya. Yang namanya nyolong ya. Lalu mengatakan tadi ya, Nabi Muhammad tanda nabinya ada tompelnya. Loh, dia manusia. Manusia biasa. Yang lucu itu Tuhan di pahanya ada tompel naga. Ini Tuhan apa Dragon Ball ini? Tuhan ya, ada tanda gambar naganya di paha, guys. Ini namanya Tuhan apa Dragon Ball ini? Aduh, Mas Edis, coba ya. Ini namanya nyolong Mas Edis. Ini ya. Ini yang disebut dengan nyolong itu seperti itu. Nih ya. Yohanes 10 nomor 34. Ini perkataan Yesus ya, merah ya. Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus kepada mereka? Tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, Yesus nyolong ini Mas Edis. Yesus nyolong ini. Ini ada bintang dari LAI ini. Dari LAI ada bintang. Coba kita klik bintangnya dari LAI ini ya. Klik. Jediar. Mazmur, sejak kapan Mazmur jadi Taurat ini? Mazmur saudara. LAI, sekelas LAI ini ya. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah.
dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Sejak kapan Mazmur jadi Taurat? Ini Tuhan salah nyolong. Ini namanya Tuhan salah nyolong gitu loh. Ini yang namanya nyolong seperti itu, Edis. Yang namanya nyolong ini seperti ini. Padahal kalau kita tidak klik ya, kalau kita tidak klik bintangnya, ini ya, ini apa? Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Ini Taurat ya, kata Yesus Taurat. Kok malah Mazmur masuk ke Taurat? Ini klik kita bintangnya. Klik. Mazmur 82 nomor 6. Sejak kapan Mazmur jadi Taurat ini? Mazmur ya Mazmur, Taurat ya Taurat, dis. Itu jelaskan seperti itu tuh loh. Masa cuma seperti itu aja Anda gak bisa menjelaskan pakai data? Waduh, pusing dia guys. Dia mulai pusing, mulai sedih dia. Mulai pusing dia. Kalau Nabi Muhammad ada tanda nubuatan, ada tanda hitam misalnya, manusia biasa dis. Tompel. Innahu basyarun lakal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kan begitu kan? Nabi Muhammad manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa bagaikan mutiara di antara para batu. Kan keren, nah manusia. Lah ini Tuhan salah nyolong. Katanya Taurat. Ternyata para penafsir semua Kristen mengatakan rujuknya ke Mazmur. Tuhan kok salah nyolong. Baik, kita tanggapi ya, ya. Baik, kita tanggapi. Jadi pertama-tama tadi Gus Wapi tidak menjawab ya. Semua pertanyaan saya sudah tidak dijawab. Karena Gus Wapi sudah tahu bahwa semua kitab-kitab tafsir itu muaranya nyolong. Nyolong. Coba, dari mana tadi kitab-kitab tafsir tahu nama adiknya Yusuf itu Binyamin? Tahu dari mana? Apakah dia bertapa juga di Gua Hira? Jawabannya semua orang yang dapat berpikir secara ilmiah tahu. Jawabannya dari Bible. Dari mana para mufasir tahu bahwa istri Ibrahim ada dua. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Yang Hajar melahirkan Ismail. Kemudian yang Sarah melahirkan Ishak. Dari mana taunya? Apakah penafsir itu bertapa di Gua Hira jadi nabi? Pertanyaan saya, Dis. Oh, jawabannya dari nyolong Bible. Tetapi karena orang Islam begitu lugunya, orang ini kan takut mereka sama ulama. Bahkan Gus Wapi ada videonya dia ngomong. Ulama itu ya. Saya sayang nggak siapin videonya. Itu surganya. Kalau mau ke sana butuh waktu 500 tahun. Sebentar. Makanya begini. Jadi orang Islam itu, teman-teman, mereka itu sudah didoktrin sedemikian rupa. Mereka takut setengah mati sama ulamanya. Jadi kalau ulamanya bohong, mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya, dari mana ulama-ulama itu tahu? Coba, dari mana mereka tahu? Pasti dari nyolong Bible. Udahlah ya, sudahlah Gus Wapi, jujur aja lah. Dari sanad dari mana? Sanad dari Hongkong. Nah, sekarang begini, ya kan? Jadi kalau bicara sama orang Islam ini, mereka itu pemahaman kata aja mereka nggak tahu. Apa sih Taurat itu? Orang Islam kalau ditanya Taurat apa, mereka bilang Taurat itu kitab. Bahlul. Taurat itu adalah kata yang dijadikan bahasa Arab, yang bahkan Muhammad sendiri nggak tahu apa itu Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibraninya Taurat? Torah. Apa arti Torah? Torah itu sebenarnya bukan buku. Torah itu artinya secara kata artinya hukum, pengajaran. Loh, gimana? Kalau Torah Musa atau kitab Taurat Musa itu merujuk kepada kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Ulangan. Itu. Nah, sekarang begini. Sekarang apakah orang Islam tahu apa itu Taurat? Nggak tahu, disangkanya. Justru ya. Al-Quran mengambil kosakata dari luar bahasa Arab. Contoh kosakata yang diambil. Taurat. Coba tanya orang Islam, apa mereka tahu Taurat? Nggak tahu dari mana akar katanya Taurat itu apa. Orang itu bahasa Ibrani. Kemudian Injil.
Coba tanya orang Islam, tahu nggak Injil itu apa? Pusing palanya. Injil itu kata yang diarabkan, berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, eu dan angelion, artinya kabar baik atau berita sukacita. Jadi misalnya begini. Oh, Gus Wapi, Anda dapat uang nih. Itu sebenarnya kabar sukacita itu secara kaidah bahasa itu kabar baik, dan kabar baik itu kalau diterjemahkan itu Injil. Tapi itu makna secara etimologi, tapi ada juga makna terminologi. Nah, kata Injil itu merujuk kepada sebuah kabar gembira tentang datangnya Yesus. Makanya Injil Matius itu, inilah awal mula Injil, permulaan Injil, kepermulaan kabar baik. Nah, orang Islam ngambil kata-kata tapi tidak tahu artinya. Seperti kita orang emak-emak tahu kan? Saya lagi OTW katanya. Apa OTW? Nggak tahu OTW. OTW itu kan kependekan dari on the way, ya kan? On the way, lagi di perjalanan. Tapi karena emak-emak ya asal jiplak-jiplak aja. Saya mau OTW kata. Jadi begitu, Al-Quran mengambil bahasa-bahasa lain di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kata-kata yang berasal dari bahasa ajam, ya kan? Bahasa asing. Ada dalam Al-Quran bahasa-bahasa asing yang orang Arab sendiri nggak tahu apa artinya. Jadi kitab Taurat kamu itu bukan merujuk kepada Musa, pengajaran maksudnya. Aduh, Gus Wapi. Oke, satu ronde lagi. Besok kursus lagi, Gus Wapi, kursus. Oke, ini penutupan silakan. ya. Oke, silakan. Penutupan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa data, nggak bawa apa, Mas di sini. Gini loh, nih ya. Arti kata Taurat aja nggak paham dia, guys. Heran saya. Kok bisa Kristen sekelas Mas Edis ini nggak bisa paham Taurat? Saya kira cerdas kamu, Mas Edis. Ternyata bahlul. Ini bukan kata saya ya. Ini Alkitab Sabda ini ya. Alkitab Sabda. Bukan milik saya ini. Ini milik orang Kristen. Kata Ibrani, Torah, TB sebenarnya berarti pengajaran oleh Allah diterapkan kepada 10 hukum, kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Nah, kelima kitab Musa namanya Taurat, gitu loh. Taurat, asal usul kata Torah, Taurat, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan Torah, Ibrani dan Nomos dalam bahasa Yunani, yang masing-masing muncul kira-kira 200 Alkitab 200 kali dengan hukum Taurat, hukum saja atau Taurat saja. Nah, 5 hukum Musa itu Taurat. Nah, sekarang ini Tuhan ini kok salah nyolong gitu loh. Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Berarti kan berhadapan dengan ahli Taurat nih. Ya, kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kita klik, ternyata rujuknya ke Mazmur ini kitabnya Daud, bro. Zabur. Wa ataina Dauda Zabura. Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Bukan Taurat itu Musa. Gitu loh. Ini Tuhan kok bisa salah nyolong, ini gimana ini? Tuhan kok bisa salah nyolong ini? Nah, sedangkan Islam ya, asli dari kata Taurat sebelum menjadi hukum Taurat kepada Nabi Musa, kata secara lugotan, secara bahasa apa? Nah, ini pakai data kalau kita ini ya. Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, At-Taurat. Kila ma'khudun min rawaya zandu ay kharaja naruhu fa innaha nurun wa diya. Nurun wa diya, cahaya. Karena asli kata dari kata Taurat kalau kita kaji dalam Ibrani itu adalah cahaya. Gitu loh. Lalu bercahaya itu maksudnya aturan hukum Musa. Ada datanya saya Mas Edis, gitu loh. Ada datanya. Sehingga kalau kita itu mengatakan sesuatu nggak ada data, ya. Kata-kata dulu datanya tahun depan. Itu namanya bukan diskusi Mas Edis, itu cuma framingan dan asumsi.
framingan sama asumsi cuma isinya. Dari tadi beberapa putaran Mas Edis tidak menjawab dengan data yang detail ketika saya bertanya kepada Mas Edis. Saya menggunakan data murni made in Islam. Anda dari tadi apa kitabnya? Apakah kitab Perjanjian Baru yang Anda pakai? Tidak, saudara. Kitabnya Yahudi yang dari dia pakai. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Semuanya kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Tanpa kitab Yahudi, maka Kristen tidak akan pernah datang ke dunia. Tanpa kitab Yahudi, tak ada nubuatan bagi ketuhanan Yesus. Tanpa kitab Yahudi, tidak ada istilah penebusan dosa dan penebusan-penebusan yang lain. Tanpa kitab Yahudi, Anda tidak akan pernah tahu apa itu namanya dosa waris, apa itu namanya pengorbanan dosa. Tidak ada tanpa kitab Yahudi. Karena Anda jiplak Yahudi, lalu dijadikan satu bernama The Bible, The Biblos, maka Anda seolah-olah itu